warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Laila Nuryani, NPM 1804041092, kelas A Ekonomi Syariah, mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvi Nuryasari MA. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai materi C yang berjudul Sistem Moneter Indonesia saat ini. Oke, langsung saja. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate sebesar 3,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,00% dan suku bunga lending facility sebesar 4,50%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator dini pada Desember 2020 yang terus menunjukkan perbaikan ekonomi. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian global, termasuk arah kebijakan fiskal pemerintah Amerika Serikat yang baru. Di tengah kondisi likuiditas global yang besar dan suku bunga yang tetap rendah, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020 diperkirakan meningkat secara bertahap pada tahun 2021. Meski sedikit lebih rendah dari perakiraan semula, perkembangan sejumlah indikator pada Desember 2020 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung seperti aktivitas ekspor dan impor yang meningkat, PMI manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang masih tetap baik. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dengan menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi. Kinerja positif transaksi berjalan diperkirakan berlanjut pada triwulan 4 2020, terutama didorong oleh surplus neraca barang yang meningkat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net inflow sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 4 2020, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat net outflow 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih undervalued. Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang terjaga, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dengan premi resiko Indonesia yang menurun serta likuiditas global yang besar. Inflasi 2020 tercatat rendah sejalan permintaan yang belum kuat dengan pasokan yang memadai. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,60%. Sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target dan dampak nilai tukar terhadap inflasi yang menurun.
Inflasi kelompok administrasi price juga tercatat rendah sebesar 0,25%. Sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan upaya pemerintah menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food terkendali sebesar 3,62%, didukung oleh permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap melonggar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Sebagai pelaksanaan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020, pada tahun 2020 Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan dan pembagian beban dalam APBN 2020 guna program pemulihan ekonomi nasional sebesar 473,42 triliun yang terdiri dari 75,86 triliun dan 397,56 triliun atas dasar keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020. Secara keseluruhan, jumlah pembelian SBN dari pasar perdana hingga 19 Januari 2021 sebesar 13,66 triliun yang terdiri dari sebesar 9,18 triliun melalui mekanisme lelang utama dan 4,48 triliun melalui mekanisme Grand Show Auction. Fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih terkontraksi, yaitu sebesar 2,41% pada bulan Desember 2020 di tengah likuiditas yang masih tinggi sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tetap tinggi yaitu sebesar 11,11%. Bank Indonesia memandang bahwa pertumbuhan kredit yang rendah lebih disebabkan oleh sisi permintaan dari dunia usaha, di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran perbankan. Uang kartal yang diedarkan pada Desember 2020 mencapai 898,9 triliun, tumbuh 13,25%. Seiring dengan aktivitas ekonomi yang membaik, Bank Indonesia memperkirakan tren digitalisasi akan terus berkembang pesat didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. Bank Indonesia terus mengakselerasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait, dan industri, Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia yang kegiatannya dimulai sejak Januari 2021 dan puncaknya pada April 2021. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.